Karena sebelum kita bicara tentang gimana nih menangani anak yang gini dan ternyata kan sebetulnya si ibu sendiri ini punya kendala gitu. Nah, itu dulu yang harus di manage dulu sebelum kita bicara memanage tentang anak. Halo, assalamualaikum sahabat di Tasik. Bertemu lagi dengan saya Mrs. May dalam episode ketiga podcast di Tasik, diskusi seputar akademik. Dalam episode kali ini kita kedatangan a very popular person, dan hari ini saya merasa special. Do you know why? Karena hari ini biasanya orang-orang itu datang membuat janji dulu dengan beliau dan harus sesuai schedule untuk menemui beliau. Namun hari ini beliau ini datang langsung ke sini khusus untuk menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Siapa dia? Rika Surtika Dewi. Hai. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sibuk apa? Sibuk aktivitas seperti biasa aja sih, ibu rumah tangga sebetulnya. Oh, ibu rumah tangga. Selain itu apa nih kira-kira? Tambah sibuk kah di masa pandemi ini atau bagaimana? Sebetulnya sibuk banget sih enggak, aktivitas seperti biasa ya kita ya. Ngampus ya kadang gitu, dan selanjutnya ya aktivitas sebagai psikolog aja sih. Kalau misalkan emang ada jadwal kita ke biro praktek gitu aja. Kalau untuk tambah sibuk enggak begitu, biasa Tapi aja. saya sering ikut seminar-seminar Ibu Rika ini loh. Oh, masih Ya, sih? iya udah berapa kali? Udah 2 kali mungkin lebih ya. Udah kayaknya tambah Webinar banyak ya, Iya webinar. betul, tambah banyak. Iya sih, kaitannya dengan webinar mungkin karena memang situasi pandemi sekarang jadi lebih sering ada di tayangan-tayangan mungkin ya, kayak tadi webinar online gitu. Padahal sebenarnya aktivitasnya sama gitu, kegiatan-kegiatan parenting biasanya juga ada, tetapi memang sekarang dilaksanakan lebih secara banyaknya online gitu. Jadi sering ada dipublish gitu, padahal sebenarnya sering yang offline juga banyak, cuma memang karena sekarang serba online jadi mungkin dipublish ke masanya lebih seperti kayaknya ini nih banyak, padahal sama aja sih. Oh, sama beda dong. Ini sering kali saya mengikuti webinar-webinar beliau ini, dan ya ini peluang yang sangat bagus ya, karena webinar-webinar ini bisa kita ikuti kapan saja dan dengan free lagi ya. Itu mungkin sebuah ilmu perbedaannya. yang Iya. luar biasa ya. Jadi for your information, Ibu Rika ini merupakan psikolog hits di Tasikmalaya loh. Ya, psikolog hits, dan beliau ini buka praktek juga ya di Biro Psikologi Biro Psikologi Solusi dan Harapan Bunda Terapi Center. Ya, seperti itu. Dan selain itu beliau juga salah satu dosen tetap di Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kemudian berbicara latar belakang ya, beliau merupakan lulusan dari Magister Profesi Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Oke, sahabat di Tasik, tema kita kali ini sangat menarik ya, yaitu pengelolaan stres di masa new normal. Nah, pemerintah Indonesia ini telah memutuskan ya untuk menerapkan new normal untuk menghidupkan ekonomi yang sempat terpuruk ya, meskipun jumlah kasus COVID-19 ini setiap harinya itu masih meningkat, betul ya. Jadi memang sebelumnya, tapi saya ingin tanya dulu, sebenarnya apa sih makna dari new normal itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita bicara kondisi saat ini, kita dihadapkan pada sebuah kebiasaan baru, bahwa kita bukan sebuah keniscayaan kita tidak akan balik ke normal, tetapi memang kita dipaksa untuk punya suatu kebiasaan baru yang memang harus kita terapkan gitu di berbagai aspek kehidupan ya. Jadi kalau misalkan kita bilang kapan kita balik normal gitu ya normalnya kita itu nanti adalah new normal. Karena situasi pandemi ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi gitu. Belum tentu ya kapan ini akan berakhir. Iya, dan berakhirnya itu akan menghasilkan sebuah kondisi yang jauh beda juga dengan dulu gitu. Karena kan kalau kita lihat situasi permasalahan pandemi ini segitu lamanya gitu, apakah kita bisa seperti dulu lagi terus kemana-mana tanpa masker gitu ya, atau misalkan kita dengan pola hidup yang kayak dulu lagi seenaknya, mungkin kita nongkrong makan di mana gitu ya, bisa leluasa besok kita
dihadapkan pada situasi yang mungkin tidak akan bisa sama lagi gitu. Jadi itu yang harus kita siapkan. Itu sebuah perubahan yang harus kita terima, memang harus kita jalani seperti Ya itu. memang ini kita sudah bisa merasakan ya perubahannya mulai dari sekarang. Kemana-mana kita harus sudah menerapkan protokol kesehatan. Ya kita memakai masker, face shield, terus kita sering cuci tangan dengan sanitizer. Ya ibaratnya gitu kita udah siap nih ya dengan melakukan hal semacam itu. Tapi bagaimana sih dengan mental kita? Kita siap nggak sih sebenarnya? Ya, tentunya pasti banyak kendala. Ini juga sering saya temui ya dari mulai kita lagi ketemu klien atau lagi ngobrol dengan siapapun, bahwa perubahan-perubahan ini sedikit banyak sangat mempengaruhi. Jadi bukan kita tuh dulunya jorok ya, sekarang jadi harus bersih. Enggak sih. Kita ada juga orang yang rigid ya, yang sering bersih, apa-apa harus serba clean gitu. Tapi ternyata dengan tuntutan saat ini itu juga menimbulkan istilahnya stresor, jadi stresor tersendiri gitu, jadi over gitu. Kita tuh malah jadi stres nggak sih dengan adanya banyak banget aturan-aturan semacam itu. Iya. Stres ya, ini bener nah, ini yang akan kita bahas. Iya, bagi yang ini ya, cowok yang kurang aware dengan hal-hal seperti itu, mungkin itu juga berdampak, apalagi yang memang biasanya nggak aware gitu ya. Contoh misalkan gini, saya dulu biasa pakai masker nih zaman kuliah di Jogja gitu. Datang ke Tasik kan kita jarang motoran nih, jadi udahlah jarang pakai masker. Tapi saat kita suruh pakai masker lagi, it's okay gitu loh. Malah punya masker bekas di Jogja, tapi begitu bagi yang nggak pernah, ini kayak ngap apa gitu ya, dan aduh ribet, ada lagi nanti ditilang dan sebagainya gitu. Jadi memunculkan stres tersendiri gitu. Jadi pasti membuat sebuah perubahan dalam hidup seseorang menjadi lebih tambah ribet aja. Biasanya tinggal set gitu. Sekarang kalau misalkan mau masuk ke sebuah gedung, kita harus cek suhu tubuh. Betul, ya misalkan iya. Terus kita harus cuci tangan dulu dan sebagainya. Banyak, belum lagi kalau misalkan ini ada jaga jarak ya, posisi duduk tidak bisa sedekat dulu dan sebagainya. Aturannya banyak sekali. Saat kita antri harus begini, itu tuh otomatis mungkin tidak kelihatan signifikan. Ya tetap antri kan gitu, cuma dijarakin, tapi tetap kelihatan orang tuh ribet gitu ya, baru gitu. Jadi pasti menimbulkan sebuah kecemasan yang jatuhnya stres juga. Nah ya, speaking about stress nih ya, kira-kira dilihat dari sisi psikologi ya, stres ini apa sih? Dan apa sih yang menyebabkan stres ini? Iya, sebenarnya stres itu multitafsir ya, dalam artian ini kita mau lihat dari sudut pandang mana. Stres itu sebagai stimulus atau stres itu sebagai kegiatan, bukan kegiatan tapi lebih ke bagaimana si manusia ini beradaptasi dengan lingkungan gitu. Tapi pada dasarnya stres itu merupakan sebuah respon terhadap secara fisik sih, lebih ke fisik, terhadap berbagai perubahan, ancaman, situasi yang memang tidak biasanya dihadapi oleh seseorang. Contoh misalkan kita berhadapan dengan sesuatu yang berubah aja ya, ini ya contoh yang bisa kita langsung potret dari kondisi pandemi sekarang. Jadi hal-hal yang mungkin simple terkait cuci tangan aja. Kita kan cuci tangan ya iyalah ya cuci tangan, tapi saat kita dihadapkan dengan situasi pandemi, dengan aturan cuci tangan harus sekian detik dan sebagainya. Ya biasanya cuci tangan. Padahal cuci tangan gitu, gitu, tapi mindset kita sudah berpikir tentang virus, jadi kita langsung berpikir cuci tangannya harus begini. Dan itu hal-hal yang mungkin sebetulnya biasa, aktivitas yang sering kita lakukan, tetapi menjadi luar biasa karena dituntut ada sebuah perubahan. Nah, setiap perubahan itu menimbulkan perasaan berbeda dalam diri individu. Dan sebetulnya dasarnya sih stres ini itu respon dari individu yang juga dipengaruhi oleh bagaimana kognisi ya, lebih ke pemahaman. Kita punya pemahaman, kita punya persepsi terhadap sesuatu itu bagaimana. Yang paling mudah lagi kita pahami gini contohnya. Ada anak mahasiswa nih contohnya, kita punya dapat nilai B-, itu ada yang udah stres banget gitu. B- gitu. Tapi ada yang dapat C hari-hari gitu ya. Nah, itu kan gantung dari persepsi orangnya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang memang dirasa berbeda, dirasa mengancam, membahayakan, membuat cemas, deg-degan, bahkan juga hal-hal yang mungkin sifatnya positif. Terlalu bersemangat itu juga memunculkan stres. Terlalu bersemangat bisa memunculkan stres. Ya. Gimana itu? Gimana? Coba. Iya, karena kan paham. Tetap terlalu bersemangat menghadapi sesuatu itu membuat kita menjadi lebih waspada, takut salah, terlalu antusias. Nah, itu memunculkan stres karena tadi saya bilang stres itu sebuah respon fisik. Jadi dia memunculkan respon biologis juga dalam tubuh seseorang gitu, dan itu yang menjadi awal di definisinya kan muncul stres atau tidak seperti itu. Jadi stres itu
konkretnya apa sih gitu ya. Nah, stres itu kan bisa dilihat dari apa yang muncul dari perilaku seseorang itu. Jadi lebih kepada fisik ya, dari mulai denyut jantung meningkat, gemeteran, dan limbung, pusing, sulit konsentrasi gitu. Seringnya ngalamin ya sulit konsentrasi gitu kan. Sering. Ini banyak pikiran nih, Iya, banyak betul. banget ini banyak banget deadline nih. Aduh, susah konsentrasi, hal-hal seperti itu. Jadi kita memaknai stres memang sebenarnya sangat luas, tidak hanya berkaitan yang sangat kita bicara stres nih akut. Stres itu normal, bahkan orang itu harus punya stres. Kalau dia nggak harus punya ya? stres, iya dong, itu kan sebuah respon kewaspadaan. Kalau misalkan kita tidak punya stres, berarti kita kehilangan kewaspadaan. Stres itu tidak selalu destruktif, tapi juga konstruktif. Kayak gitu. Mungkin itulah ya, bisa dipahami mungkin oleh teman-teman. Iya. Cuplikannya saya tidak sampaikan teori ya di sini, nanti jadinya kuliah. Iya, 2 SKS tuh jadinya. Ya, gitu. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Jadi kapan sih biasanya stres itu menghinggapi kita gitu? Biasanya kapan sih? Iya, saat terjadi sebuah perubahan itu tadi, di kapan saja saat kita menemukan sebuah perubahan yang tidak biasa, saat kita merasa terancam, saat kita terlalu bersemangat, ataupun ya kapan saja, setiap menit, setiap detik pasti kita menemukan situasi yang menimbulkan stres itu tadi. Tetapi yang membedakan adalah kadarnya. Kadar stres itu ada di taraf mana. Tapi pada dasarnya setiap manusia setiap hari mengalami Nah, itu. bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita kadar stres kita ini sekian persen atau kita ada di level ini loh? Gimana Iya. nih kita mengetahui hal tersebut? Sebenarnya stres itu ada 3 jenis ya. Stres itu ada namanya eustress, ada namanya distress, dan ada namanya neustress. Neustress itu biasanya kayak gini, aduh rapat ya, aduh mana ada janji, ya udahlah diatur, tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi kalau misalkan kita berpikir sudah ke arah eustress, itu biasanya saat kita menghadapi, aduh ini gini, wah ini harus gini nih, kita lagi lebih bersemangat, oke, saya mau gini, lebih produktif lagi, lebih termotivasi lagi melakukan sesuatu. Itu namanya eustress yang positif berarti. Oh, tapi itu terdengar seperti tuntutan yang muncul dari dalam diri kita sendiri Iya, nggak sih? jadi lebih ke memang ke respon diri Iya. dari dalam. Nah, nanti ada lagi yang namanya terakhir itu yang destruktif, cenderung destruktif, itu namanya distress. Nah, kita sudah mengurung diri di dalam kamar, bingung, tidak lebih sensitif ya, namanya senggol bacok, ditanya dikit marah gitu. Nah, ada nih orang yang kayak gitu. Iya, Kayak iya. gitu. Itu ciri-ciri stres. Jadi sebenarnya untuk Oke. lebih spesifiknya memang tidak karena kan bukan sesuatu yang ini masalah nih, ini gangguan gitu. Nah, kalau sudah gangguan mungkin itu bisa nampak. Tapi untuk stres-stres ringan yang kita hadapi, memang kita sering bertemu kok dengan stres itu sebetulnya gitu. Tapi mungkin untuk yang ke neustress dan eustressnya itu kadang kita tidak aware. Iya, Saat iya. kita sudah ke distress itu yang mulai kita aware. Aduh, aku stres nih. Padahal mungkin beberapa menit yang lalu kamu juga stres, tapi mungkin di Oke. fase yang lain. Nah, ini menarik ya. Memang terkadang bukan terkadang ya, tapi seringkali kita itu sebenarnya stres tapi kita merasa baik-baik saja. Iya nggak sih? Iya. Kayak gitu. Itu mungkin stres itu, stres yang dalam kadarnya maksudnya bisa terkontrol gitu. Oh gitu, tapi boleh ya kayak gitu. Ya memang ada, maksudnya memang sehari-hari kita menemukan 3 jenis itu, walaupun berarti kalau misalkan di fase kita bisa mengaturnya, itu tadi mungkin ada di fase yang itu, yang no stress gitu. Kalau misalkan benar-benar yang distress, stres yang sudah masuk ke distress dan mungkin nanti juga mengarahnya nanti takutnya ke kecemasan akut ya, atau depresi dan sebagainya, itu sudah karakteristiknya sudah lain. Tapi kalau kita masih merasa baik-baik saja, bisa mengaturnya, tidak ada aktivitas yang terganggu, semuanya bisa terkendali, itu saya rasa tidak masalah. Tapi bahkan ada yang mungkin dikatakan distress ya, yang membuat orang itu mengganggu orang lain bahkan. Tetapi dia tuh merasa baik-baik saja. Nah, ini harus bagaimana ya? Kalau itu berarti ada something ya, Iya, sudah beda iya. lagi kalau itu. Jadi itu sudah masuk ke gangguan dalam arti gini nih. Sesuatu dinyatakan mengganggu itu adalah satu, mengganggu aktivitas dia dan mengganggu aktivitas orang lain gitu. Dan produktivitas, aktivitas diri sendiri, orang yang bersangkutan dan orang lain. Nah, kalau sudah masuk sana, sudah harus mulai waspada lah ya gitu. Tapi tetap kita harus menyadarkan seseorang tersebut bahwa itu mengganggu, karena kalau misalkan tidak, dia tidak tahu bahwa dia sedang mengalami sesuatu yang bermasalah kayak gitu. Jadi orang lingkungan sekitarnya juga mungkin harus lebih aware lagi apa sih yang Iya. terjadi dengan dia ini. Kok kamu lain sih hari ini gitu. Nah. Biasanya kamu kok gak gini. Kenapa sih? Ada something nih kayaknya nih gitu. Iya ya gitu. Kok kamu teriak-teriak terus sih? Kok kamu melotot-melotot terus sih kalau ngomong gitu, tumben hari ini kenapa ya? Perubahan emosi Nah. yang mendadak, yang tiba-tiba berubah secara drastis itu memang Iya. kita harus lebih aware lagi. Cuma mungkin nanti ngomongnya ya. Jadi lagi, kamu stres ya masa kita gitu kan? Kamu lagi.
mungkin harus lebih apa ya, lebih halus lagi berbicaranya ya, seperti itu. Nah, jadi kira-kira siapa aja nih sebenarnya yang bisa mengalami stres ini? Siapa aja? Apa mungkin anak-anak kecil mungkin nggak ya mengalami stres? Mungkin banget. Mungkin banget. Stres itu bisa dialami oleh seluruh makhluk hidup kasarnya gitu. Oh, iya. Bahkan hewan sendiri juga Hewan bisa stres juga ya. stres, ya. Iya. Apalagi makhluk hidup dari mulai bayi sampai lansia itu semua mengalami stres gitu. Anak-anak bayi ya jelas. Bayi mungkin saking aja dia belum bisa ngomong, tapi pada dasarnya ya dia juga mengalami stres. Stres karena mungkin ada kredit atau dia tidak bertemu ibunya dan sebagainya. Anak-anak jelas. Kalau anak-anak bisa dilihat ya dengan responnya dia yang rewel, yang ngambek, yang marah, itu sebenarnya sudah mungkin juga respon terhadap stresor yang ada di sekitarnya gitu. Semua orang bisa. Dan semua Jadi orang bukan bertemu hanya di dengan level stres. tertentu saja ya. Iya, enggak. Cuma itu mungkin kadar stresnya aja yang kalau misalkan, karena ini yang harus kita pahami bahwa masyarakat itu memahami stres sebagai sesuatu masalah. Ya, Ya memang betul, tapi di level yang tinggi gitu. Padahal di level yang rendah, stres itu merupakan sebuah ya yang gitu saya bilang bisa menjadi sebuah motivasi. Stres itu sebenarnya sebuah bentuk awareness diri terhadap ancaman gitu, terhadap situasi yang menurut kita akan memunculkan sebuah perubahan yang nggak nyaman ke diri kita, dan itu adalah stres. Bahkan hubungannya dengan ini ya hal-hal lain itu juga merupakan sebuah kesigapan kita, antisipasi terhadap situasi yang tidak kita harapkan kayak gitu. Jadi memang perlu dilihat juga ciri-cirinya ya. Bayi anak-anak, apalagi ini anak-anak nih sering kali stres ya. Gak jelas gitu. Karena menghadapi anak-anaknya stres, kita tuh bingung ya. Ciri dari anak stres ini bagaimana? Karena ketika belajar ini anak-anak ini mau gitu mengerjakan sesuatu, apalagi ini terkait stres pada saat mengerjakan pembelajaran daring ya. Ya ini nih yang sering orang tua. Betul sekali. Nah ini nih bagaimana ya melihat situasi ini? Bagaimana sih mengatasi anak yang seperti ini gitu loh? Iya, sebenarnya lebih biasanya ganggunya ke mood ya. Nah, mood belajar atau istilahnya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembelajaran itu gitu loh. Kadang jadi kesana jatuhnya. Soalnya kalau misalkan sebenarnya gini ya, kalau untuk anak-anak sebenarnya yang harus pintar-pintar mengelola situasinya orang tua sih utama ya, gitu pastinya. Dan kalau misalkan kenapa sih di rumah itu dengan mama kok lebih nggak asik ya ketimbang dengan bu guru yang orang lain. Betul. Gitu ya. Tapi bu guru teh ada digugu dan ditiru teh gini nggak susah banget dikondisikan justru kalau sama ibu sendiri itu. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya sih anak-anak kalau di masalah itu posisinya anak-anak lebih nyaman dan memang menjadi dirinya sendiri di rumah. Cuman menurut ibu jatuhnya jadi lebih kayak manja ya, dan sebagainya. Padahal sebetulnya ya itu tuh fase dimana dia lagi nyaman sama mama itu bisa menjadi dirinya sendiri, sedangkan mungkin di sekolah dia sedang berperan secara sosial, dia sedang menjadi seorang siswa gitu. Otomatis dia menghargai guru, menghormati guru, tapi mungkin saja tidak seleluasa dengan ibunya. Sebenarnya memaknainya harus ke sana ketimbang kita melihat anak ini kenapa sih kok nggak mau nurut gitu ya. Tergantung nanti kita yang harus pintar-pintar bagaimana melakukan pendekatan kepada anak gitu. Bisa saja kan kalau sama mama tinggal nangis dikit nanti aja ya gitu, itu udah ya udahlah gitu. Tapi kalau sama bu guru kan kita dikejar dengan oke, yang sudah selesai kita kasih bintang ya gitu. Nah iya kayak gitu, nanti kalau udah selesai boleh mengerjakan selanjutnya dan sebagainya. Tapi kalau di rumah lebih ini sih bisa dinego kayak gitu loh. Tapi jadi setiap harinya itu ibu itu malah jadi mengatur ibaratnya mengatur mood si anak mulai dari pagi sampai malam itu hanya untuk mengerjakan tugas sekolah gitu, dan justru ini malah ibunya jadi stres. Nah ini mah gini ya, sebuah sesuatu yang berkaitan terus kayak itu tuh benar-benar yang kita rasakan sekarang di situasi lagi pandemi seperti ini ya. Jadi lebih ke gini ya, sebenarnya sebelum kita mikirin anak, kelola dulu mood ibunya. Karena kalau misalkan bagaimana ibu ini mau menciptakan mood yang enak buat anak kalau ibunya udah bad mood duluan. Nah itu iya. Dan itu sebetulnya yang bisa ditangkap oleh anak. Sebenarnya kalau misalkan yang nggak fair juga kalau seharian udah ngerjain tugas juga gitu. Cuman kasihan gitu. Tapi lebih ke bagaimana ya udah diselesaikan semampu anak gitu. Karena kalau misalkan apalagi kita bicara anak usia dini tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau misalkan kita sudah bicara anak-anak usia SD yang memang sudah harus ada schedule-nya ya, waktunya pengumpulan tugas jam segini dan segini yang harus dikerjakan A, B, C, D, itu sudah lain pendekatannya dan anak memang sudah muncul kemandirian. Tapi kalau untuk anak usia dini memang
sangat sekali bergantung kepada situasi dan kondisi lingkungan, terutama ibunya gitu. Moodnya harus bagus dulu. Bagaimana kayak, ayo kita belajar, tapi pikiran ibunya lagi. Nah, gitu. ibunya juga itu kebanyakan ya ibu-ibu yang sudah bekerja apa ya, career ya, punya career itu sendiri, dia itu punya deadline yang harus dikerjakan, sementara dia juga harus mendampingi anak belajar di rumah. Nah ini nih yang malah menjadi si ibu itu, aduh ini apa dulu nih gitu. Tapi ketika anak disuruh belajar, oh anaknya malah kayak capek duluan gitu. Karena mungkin mengerjakan yang lain. Iya, malah ibunya jadi lebih galak gitu dari tadi ciri-cirinya ya. Kita lebih sensitif nih. Iya. Jadi lebih pemarah gitu, stres ya. Iya, sebenarnya ya itu tadi kembali. Nah, sebelum kita bicara tentang gimana nih anak, berarti yang harus dikelola dulu adalah manajemen waktu atau manajemen stres dari ibunya. Karena sebelum kita bicara tentang gimana nih menangani anak yang gini dan ternyata kan sebetulnya si ibu sendiri ini punya punya kendala gitu. Nah, itu dulu yang harus di manage dulu sebelum kita bicara memanage anak. Bahagiakan dulu diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain agar kita tidak nggak membuat lingkungan itu menjadi bahagia itu menular. Stres. Oh iya betul sekali. Bahagia itu menular. Kalau kita mau punya hidup keluarga, anak yang happy, jadilah orang tua yang happy. Itu sebenarnya kata kunci. Pendapat. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan break dulu. Hai sahabat Litasi, kembali bersama saya Mrs. May, masih dalam tema kita kali ini yaitu tentang pengelolaan stres dalam masa new normal. Ya, berbicara tentang stres ya, kita lanjutkan pertanyaan. Oke, bagaimana sih kaitan stres dengan imunitas tubuh, ada nggak sih kaitannya? Oh iya betul, itu ada kaitannya, ada sekali. Kalau saya bilang kaitan imunitas dengan stres itu sangat tinggi, bahwa ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa berbagai penyakit itu 99% kebanyakan itu disebabkan karena stres. Oh. Gitu. Atau bahkan mungkin sebuah penyakit fisik ya, entah apapun itu, semakin kondisinya semakin parah gitu, itu juga kebanyakan dikarenakan stres gitu. Jelas ada kaitannya gitu. Untuk lebih bagaimana dan sebagainya mungkin itu bukan di ranah saya, tetapi pada intinya ya, stres itu sendiri itu kan tubuh kita itu jadi mengeluarkan lebih banyak hormon kortisol dan adrenalin gitu, dan sebetulnya bagus untuk memancing atau mengeluarkan kekebalan tubuh. Tetapi dalam kadar yang stres tinggi, kekebalan tubuhnya jadinya bekerja lebih ekstra, itu justru akan mengganggu gitu kepada stabilitas tubuh kita gitu, dan itu jadi membuat tubuh kita lebih rentan terhadap virus, bakteri gitu. Dan intinya sih lebih kepada ini ya, kesehatan pikiran ya. Jadi bagaimana kita punya pikiran yang sedang ini banyak pikiran, stres dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi pada kondisi fisik kita, dari mulai aliran darah kan, karena stres sendiri itu kan ciri-cirinya salah satunya itu kan dari mulai biasanya tekanan darah meningkat atau mungkin menurun, istilahnya detak jantung meningkat, bahkan mungkin muncul gangguan juga di pencernaan, asam lambung meningkat dan sebagainya. Sebenarnya itu ciri-cirinya jelas, hubungan ke fisiknya ada, otomatis secara ini hormonal juga akan mempengaruhi ke
fisiologis. Nah iya, jadi justru di masa pandemi ini kita tuh justru harus menghindari stres ini ya, biar nggak terkena si penyakit itu justru ya. Iya, lebih ke situ. Ya jadi tadi ya, stres itu dalam kadar yang positif, destruktif itu sebuah mekanisme pertahanan diri. Ya. Tadi saya bilang kekebalan tubuh itu meningkat saat kita punya masalah dalam tubuh kita, ada luka, kita ada di stres, muncullah kekebalan tubuh. Tetapi saat si kekebalan tubuhnya sudah terpenuhi, tercukupi, tapi stresnya masih ada, berarti kan si kekebalan tubuhnya ini bekerja ekstra untuk hal-hal yang tidak penting. Nah itu justru akan mengganggu, ada masalah gitu kaitannya dengan mungkin itu tadi peredaran darah ya, mungkin kaitannya dengan ada flek dalam ini darah butiran-butiran darah itu tadi. Jadi hal-hal yang lebih ke biologisnya itu ada gitu kaitannya, jelas gitu. Dan memang situasi sekarang justru iya banyak sekali masyarakat yang justru ini psikosomatis ya, kalau ada orang psikologi bilang tuh itu kadang kita melihat situasi lingkungan, melihat tayangan di televisi, terus ini tambah naik gitu, stres banget malah lihat kok tambah banyak gitu ya, dan kita tuh jadi malah gampang ya dikit-dikit batuk, pilek, flu, aduh ini saya kenapa ya, aku covid apa ya gitu kan, langsung parno gitu. Nah itu justru membuat kita jadi lebih rentan, walaupun mungkin yang kita rasakan sebenarnya bukan penyakit itu yang kita takuti itu, misalkan bukan COVID-19, tapi lebih kepada penyakit-penyakit biasa lah, yang kena batuk, pilek biasa. Tapi karena misalkan kita punya stresnya tinggi, kerentanannya semakin tinggi gitu. Jadi sebenarnya bukan kita nggak boleh takut, tapi lebih ke bagaimana kita memanagenya aja. Saat kita memang sudah menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mulai percaya diri gitu ya. Jadi supaya bukan terus kita pede banget juga enggak, tapi lebih ke kita yakin bahwa kita sudah melakukan yang benar gitu aja. Jadi untuk terhindar kan harus untuk terkena itu kan harus ada penyebabnya, dan kalau kita minimal sudah mengikuti protokol kesehatan itu berarti kita sudah melakukan tahapan yang benar gitu aja. Oke, jadi begitu ya. Tapi memang ya kebanyakan kita ini ketika batuk sedikit, jangan COVID ya, ngap sedikit COVID ya, jadi cepat-cepat langsung tes swab tapi memang bagus ya untuk kewaspadaan, memang bagus ya. Tapi kira-kira apa sih ya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengelola stres ini gitu di masa new normal seperti ini? Bagaimana sih langkah-langkahnya? Iya, sebetulnya gini, normal aja aktivitas itu sebenarnya kuncinya. Karena kalau misalkan kita menyikapi ketidaknormalan situasi sekarang dengan perilaku yang tidak normal, kita jadi lebih tidak normal lagi gitu ya. Karena kalau misalkan kita kemarin tadi yang masalah stres, distress dan sebagainya ya. Nah saat kita berpikir sesuatu itu menakutkan, usahakan kita ada di fase tetap di stress itu tadi, stress atau no stress. Karena apa? Kalau sudah di fase distress, kita menakuti hal-hal yang kita tidak hadapi, kita menarik diri, kita nyumput, takut mau berinteraksi, ini takut, itu takut. Nah, itu justru akan membuat imunitas kita semakin turun gitu tadi. Kalau misalkan saya bisa sarankan senormal mungkin aja. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan walaupun dengan mekanisme yang berbeda, karena memang sekarang mungkin harus ada pembatasan interaksi sosial, tetap lakukan semuanya dengan normal. Aktivitas bekerja, aktivitas olahraga, dan yang paling penting adalah itu, kenali diri dalam artian gini, dalam menghadapi stres ini kuncinya adalah bagaimana kita memahami diri sendiri. Kita harus tahu apa yang membuat kita bisa muncul stres, yang bisa memicu, yang bisa menjadi stresor untuk kita harus tahu situasi atau kegiatan atau kejadian atau apapun itu yang bisa memicu stres, sehingga kita bisa untuk menghindari. Lalu selanjutnya kenali diri kita terkait dengan potensi diri. Apa sih yang bisa kita kembangkan dengan diri kita, bahwa kita itu menjadi manusia punya potensi nih gitu. Jadi apapun yang terjadi dengan lingkungan, kita harus mengembangkan potensi itu. Lalu yang terakhir terkait dengan aktualisasi diri, minat, bakat, hobi, kegiatan hobi gitu. Itu harus kita pahami tentang diri kita, supaya saat situasinya memang membosankan, kebanyakan orang bilang membosankan ya. Sangat membosankan. Itu kita tetap bisa untuk mencari, aku mau ngapain biar seru gitu. Aku mau, jadi istilahnya itu tadi ya, pasukan tarik selimut gitu. Jadi di dalam sieun kalau ada covid dan sebagainya, gitu. Belum apa-apa udah mengisolasi diri, justru akan menjadi sebuah kerentanan bagi individu, semakin mudah terkena seperti itu. Jadi senormal mungkin, itu catatannya, dalam artian bukan terus kita menjadi bagaimana ya, tapi sebenarnya nggak ada yang spesial menghadapi stres itu, kecuali memang sudah pada kadar yang memang
membahayakan atau sudah abnormal ya. Jadi harus sudah ke arah distress yang destruktif, sudah ke arah depresi dan sebagainya, itu kita harus mulai punya awareness untuk datang ke psikiater atau psikolog. Oke, tadi dikatakan awareness ya, tapi awareness ini mungkin itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, dikatakan orang dewasa. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana sih cara dia aware dengan diri sendiri bahwa oh saya ini udah mulai panik nih, tapi kan dia merasanya hanya perasaan takut dan nggak ngerti bahwa itu adalah perasaan stres yang harus segera dihadapi. Bisa. Oh bisa, bagaimana? Bisa. Anak-anak itu bisa diajarkan untuk mengenali dirinya, tapi memang harus dipancing oleh orang dewasa. Oh begitu. Itu kebiasaan harus dibentuk sejak dini. Bagaimana anak itu, contoh gini, rewel. Kita harus mulai, kenapa? Kamu kenapa nggak bilang dulu kenapa? Nah, gitu ya. Setelah itu kan mungkin sudah mau makan, mau jajan, mau atau apa, pengen ini, pengen apa dan sebagainya sudah terpenuhi, nanti kita ajak ngobrol. Tapi pastikan dia selalu mengutarakan apa yang dia rasakan. Itu memang tidak bisa instan, tapi bagaimana kita punya pola komunikasi di rumah dengan anak. Kamu kenapa marah ya, bete ya, kenapa tadi banyak orang? Iya, itu sebel lagi nih. Nah, itu kan bentuk ungkapan anak. Nah, itu harus dilatih. Memang awalnya reaksinya karena anak itu punya pola emosi yang tidak biasa, tidak seperti orang dewasa, kadang tidak menetap ya, kadang gimana. Jadi respon emosinya terhadap happy, sedih dan sebagainya itu mirip, meledak-ledak sama gitu. Jadi otomatis kita jadi cenderung bingung, ini teh kenapa gitu, dan ya, orang bilang nggak jelas, padahal jelas, cuma dia tidak bisa mengungkapkan. Nah, bagaimana dia bisa mengungkapkan, harus dilatih. Komunikasi Bisa, intinya iya, bisa kok gitu. Jadi kalau misalkan kayak sebel, godog gitu ya, atau nggak apa, diem aja. Nah, itu hal yang memang harus diklarifikasi ke anak bahwa nggak boleh, harus ngomong. Jangan cuma sedih tapi ya, senang juga. Are you happy? Yes, gitu. Harus ditanya. Jadi biar dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Bisa kok awareness. Cuma memang kadang anak tidak tahu ini teh apa namanya gitu. Betul. Ini teh, aduh, aku tuh banyak orang kumaha gitu rasanya teh gimana. Nah, ada perasaan tidak nyaman aja gitu. Istilahnya kan dia nggak tahu ya, karena memang anak-anak belum mengenal bahasanya mungkin atau apa. Nah, yang bertugas untuk memberikan klarifikasi itu adalah orang dewasa. Gitu. Kenapa nggak suka? Kenapa kok nggak suka? Ya pokoknya nggak suka aja itu. Ada datang keluar masuk orang banyak banget, orangnya jadi bete gitu dah. Kan anak jadi ya. orang tua yang harus sigap ya. Iya, yang harus bisa memancing gitu ya. Istilahnya apa kayak gitu. Bisa kok, orang dewasa juga banyak yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya, kadang sampai jadi dia bingung gitu, harus apa yang kurasakan, tahu-tahu dia cuma swing mood ya, atau dia sudah tidak, kok saya tidak tertarik dengan dunia luar, kok saya bete banget kalau orang banyak di sekitar, orang banyak kok orang dewasa juga. Dan itu memang sebuah pola coping dari dia waktu masih anak-anak. Gitu, kemampuan seperti jadi bagaimana waktu masa kanak-kanaknya dia bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tuanya ya, coping terhadap stresnya juga ditanamkan sejak anak-anak. Wah, ini sangat penting sekali ya ini untuk para orang tua ya. Jadi memang sejak anak-anak itu memang harus sudah dibiasakan berkomunikasi, bagaimana mengungkapkan isi hati, perasaan si anak tersebut. Jadi nanti agak lebih mudah gitu ya untuk mengetahui ini anak ini dalam situasi cemas atau dalam situasi happy ya, seperti itu. Iya. Menarik sekali ya, sahabat di Tasik. Oke, jadi memang perasaan cemas, takut ya, nggak jelas, tidak nyaman itu adalah semacam respon yang normal ya dalam situasi tidak normal ini. Maka yang kita perlukan adalah menangani atau mengelolanya, karena jika tidak maka itu akan mengarah pada gangguan psikologis yang serius. Jadi memang di era new normal ini sangat dibutuhkan satu keahlian khusus. Keahlian di sini adalah mengelola stres ya, satu keahlian khusus ya. Memang setiap orang itu harus punya keahlian ini, bagaimana mengelola stres ya, agar tidak ada lebih konstruktif lah ya. Lebih konstruktif seperti itu ya. Menarik sekali. Oke sahabat Tasik, kita sudah 30 menit. Saya bersama sahabat Tasik semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Sangat bermanfaat sekali materinya. Oh ya, bagi sahabat Tasik yang mau konsultasi dengan beliau, ini bisa mengunjungi ya ke biro psikologinya. Biro psikologi apa? Bisa diberitahukan alamatnya mungkin? Oh gitu. Biro Psikologi Solusi dan Harapan Buddha Terapi Center di Jalan Pancasila nomor 31 depan Pasar Tanaman Hias, atau enggak juga bisa langsung japri
Oh, pakai saya PAUD ngerti. Untas juga nggak apa-apa, khusus mahasiswa juga boleh. Wah, Free. ya, kesempatan bagus ini. Oke, jadi gitu ya, sahabat di Tasik. Oke, sekian dari saya, podcast di Tasik bersama Mrs. May. See you next time. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.